Menurut abang anak itu apa? Investasi. Kok kamu nggak berbakti sama bapak, nggak berbakti sama ayah? Balas budi dong sini. Kan kamu ayah yang sekolahin, ayah kasih makan, ayah biayain segala macam. Karena saya mau tes abang nih, anak 9 nih. Cowok berapa? Cowok 4. Cewek? Cowok 4, cewek 5. Cewek 5 berarti. Apal nggak nama-namanya? Tanya aja sama security yang anaknya 9. Orang sekelas menteri pendidikan aja sekarang ngomong, ternyata ijazah udah nggak terlalu penting sekarang. Selamat datang di Ability Podcast. Believe in yourself. Oke, mungkin kalau orang-orang tua dulu, nenek-nenek kita punya anak lebih dari 5, 6, bahkan ada yang sampai belasan, itu ada hal yang biasa. Tapi bagaimana kalau generasi milenial punya anak lebih dari 5, tepatnya 9 anak, luar biasa. Dan di sini langsung ada pelakunya. Selamat datang Abang Daku di Ability Podcast. Terima kasih sudah diundang. Kita sudah merencanakan podcast ini sudah lama ya. Lama sebelum negara api menyerang. Sebelum mau jadi 3 periode. Oh iya, jangan bahas itulah. Enggak ya? Panjang nanti. Itu intermezzo aja, intermezzo Intermezzo. aja. Abang akhir-akhir ini sibuk apa? Masih Sibukannya. biasa Kang Sales. Oh Markus ya. Markus apa? Makalar kasus. Pokoknya kalau dipegang Bang Da selesai semua masalahnya ya. Oke. Nah, Bang Da kan tadi saya udah intro nih bahwa jarang-jarang generasi milenial. Abang Da berarti masuk milenial awal berarti ya. Alhamdulillah masih diakuin. Ya masih lah kan menurut Milenial. demografi masih masuk. Oke. Ya, masih kelihatan muda, masih Oh umur ya, berapa ya? kelihatan. 19 lah. 19 anaknya nanti. Nah, boleh diceritain nggak gimana kok bisa punya anak 9? Aduh, ceritanya panjang sebenarnya. Disingkat aja. Kan podcast ini cuma 10 menit. Ya cukup sebenarnya 10 menit. Enggak. Jadi Lanjut. ceritanya sih memang karena dari keluarga saya cuma berdua. Pesen orang tua tuh pengen punya anak banyak sebenarnya. Jadi karena dia cuma punya anak 2, dialihkanlah itu pesannya itu ke saya. Oh, diwariskan. Iya. Dia pengen kalau gitu cucu saya yang banyak. Oh, jadi pesanan orang tua itu ya? Iya. By ordering berarti dah, Bang. Order. Open order. Open PO. Forecastnya panjang ya. Forecastnya panjang. Nah, itu berarti sekarang anaknya 9 ya? 9 alhamdulillah. Alhamdulillah. Lahir dengan normal dan selamat sampai di tujuan. Semuanya normal Bang Da? Alhamdulillah normal. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk istri Bang Da. Tapi kalau dibilang luar biasa selalu diarahnya ke istri saya terus. Padahal Bang Da yang berjuang ya? Lah, nggak mungkin bisa ada kalau saya nggak ada. Benar Iya, nggak? berarti dua-duanya luar biasa. Dua-duanya. Alhamdulillah. Diakui lagi. Berarti Abang Da masih penganut percaya bahwa banyak anak banyak rezeki berarti? Sebenarnya sih itu memang udah jadi dalam syariat ya, karena saya muslim kan. Luar biasa. Saya yakin dengan berat. ketentuan itu gitu, Iya. bahwa nggak akan takut miskin gitu kita dengan punya anak sembilan. Karena Nabi yang kasih pesan bahwa dia mencintai umat yang banyak. Gitu. Yang banyak berarti ya. Oke. Nah, itu memang kan tadi bilang Abang Da itu adalah pesanan dari orang tua ya. Tapi emang Abang Da sendiri pengen punya anak banyak, Bang? Sebenarnya sih karena orang tua ngomong anak banyak itu dia harapkan almarhum ya, sekarang sudah nggak ada. Dia tuh berharap anaknya banyak tapi nggak nyebut jumlah. Oh. Jadi saya beranggapan kalau zaman sekarang betul yang tadi Abil bilang 5 itu udah banyak ya kan. Ya mungkin 5, 6 lah gitu kan. Apa jangan salah tafsir Bang? Kan kalau di bahasa Arab banyak itu cuma lebih dari 2 kan. 3 itu jamak berarti. Betul. Dan orang tua cuma mintanya 3. Bang. Jangan. Kelepasan 9. Kelepasan. Tapi sebelum kita ngobrol panjang, enak kalau kita makan sambil nyemil. Oh, iya, Kita kan Ability Podcast ini ada sponsor utama dari Egypt Coffee. Ajib Kopi. Silakan Kakak Ara. Nah ini waiters yang cantik, yang selalu menemani
mengantarkan makanan untuk para narsum-narsum yang ada di sini. Nasi ada. Oh, mau nasi? Kara boleh ya buatin ya. Nasi beef ya, teriyaki. Antarkan di sini nanti. Terima kasih Kak Kara. Sudah tanggung mana nih? Oh iya. Sempat-sempatnya ya kan. Iya, emang orangnya narsis. Soalnya saya suka. Nah, berarti waktu buat anak. Nggak enak banget. Salah pertanyaannya ya, salah ya. Maksudnya, apakah itu istri memang pengen juga punya anak banyak kah? Karena kalau istri memang sudah dari keluarga yang besar. Oh, Dia 7 iya. bersaudara. Jadi buat dia ya nggak ada masalah lah. Never mind. Never mind. buat dia. Gak pernah ngeluh gitu. Waktu buatnya mungkin gak ngeluh ya. Ah. Waktu buatnya ngeluh kayak habis lahiran ada nggak? Maksudnya udah lahir ada perubahan gak dari istri? Dari anak pertama sampai anak 9 lahirnya gitu. Ekspresinya kah atau sikapnya kah kayak gitu? Itu dia yang aneh. Nggak ada perubahan. Luar biasa. Termasuk fisik dia itu dulu waktu nikah sama dia aja saya dibilang pedofil kan. Karena dianggap nikah sama anak gadis yang muda jauh Masih lebih muda. muda dari saya. Oke. Padahal secara umur kita seumuran. Oh iya Bang Da. Iya, itu yang selalu jadi bahan saya kalau ngomong sama dia. Kita memang seumuran, tapi boleh dong saya seumur hidup sama kamu. Oh, berarti Bang Yanwanto, Bang Da ini tipe-tipe laki-laki yang setia ya Bang Da. Ya? Alhamdulillah. Nah, itu ngurusnya gimana Bang Da? Anak 9 itu kan pasti kayak sekarang kan kalau anak-anak muda sekarang yang udah punya anak gitu yang sudah baru menikah, ibu dan papa muda gitu. Pasti kan punya anak satu aja sering buat status capek banget, pengen quality time dan lain-lain. Nah, itu 9 Nah, sebelum gitu. jawab yang itu, saya jawab yang tadi dulu belum selesai. Oh ya belum selesai. Kenapa bisa jadi 9? Ah, gimana tuh? Ini sebenarnya salah tafsir. Mungkin di luaran orang-orang berpikir tentang cara untuk membatasi anak. Oke. Nah, kalau saya memang termasuk penganut yang tidak KB. Ya, padahal kalau saya artikan KB juga bagus. Artinya keluarga KB gitu. Ya, kuabeh ya. KB. Gede ya. Gede. Jadi saya pengen pada saat itu ya udah kita pakai sistem apa namanya? Kalender. Oh, sistem kalender. Jadi yang saya tangkap sistem kalender itu kita menghindari masa-masa subur. Oke. Nah, Oke. ya, masih ingat kan? Ya, Tentang masa subur? pura-pura nggak tahu aja. Terus? Ya, jadi masa subur itu saya cerita sama temen, kok bisa dengan sistem masa subur tetap bisa anak banyak gitu. Ternyata saya salah tafsir. Oh, Ketika saya berpikir masa subur itu adalah rentang setelah haid, kemudian dia sudah bersih. Nah, itu adalah masa subur. 1 minggu ya kalau nggak salah ya. Minggu. Nah, di situ saya menghindari Oke. masa suburnya. Nah, melewati itulah saya merasa berpikir aman. Ternyata jadi terus. Jadi terus. Iya, seperti itu. Nah, begitu anak sebenarnya sih juga karena penasaran anak laki-laki yang ke-6. Oke. Buat anak karena penasaran. Iya, karena penasaran. Anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Buat orang cukup dong udah Cukup udah seharusnya sepasang. ya, udah satu pasang. Terus muncul anak ketiga perempuan. Saya berpikir boleh dong anak keempat laki-laki. Oke. Ternyata perempuan. Oh, perempuan lagi. Anak kelima boleh dong laki-laki, perempuan lagi. Nah, saya berpikir mudah-mudahan nih dengan begitu doa, saya berharap anak ke-6 laki-laki. Dan ternyata anak ke-6 lah laki-laki. Laki-laki. Saya kira itu di situ selesai. Ending itu ya. Ending. Oke. Nah, baru saya gunakan sistem Kalender. Kata teman saya, gimana emang sistem kalender lo? Ya lihat masa subur nggak subur lah. Terus diceritain sama dia karena temen ya, dia bercanda. Ya cara sistem kalender tuh kalender disobek. Kemudian lo pakai, lo ikut naik karet. Buat pengaman. Iya. Oke. Makanya di situ saya bilang, aduh kalau kayak gitu bang malah jadi ini kan merusak suasana dong. Gak skin to skin ya Bang. Nah itu dia. Nah itu dia. Kadang-kadang ada orang kasih saran aneh-aneh ya. Iya. Di situ. Nah, sistem kalender itu menjarakan dengan masa subur tidak subur. Oke. Nah, ternyata saya ketemu di apa namanya tentang ilmu itu salah terus, jadi terus. Jadi saya pikir setelah seminggu ternyata jadi. Oke. Sebelum seminggu ternyata jadi gitu. Anak ke-7 lahir, terus anak ke-8 lahir. Nah, lahir. Nah, pas anak 9 saya baru dapat ilmu yang sesungguhnya. Oke. Jadi yang tidak subur itu cuma 1 hari kebagiannya. 1 hari sebelum apa sesudah? Sesudah haid dan hari pertama persis setelah haid.
besok udah subur berarti. Oh, berarti hari ini mamanya haidnya selesai jam 12. Berarti hari itu aja berarti. Hari itu. Besoknya udah subur. Besok udah subur. Hati-hati teman-teman yang penganut Sistem kalender. sistem kalender. Jangan percaya itu. Aduh. Terus? Nah di situ. Nah syukur alhamdulillah nih. Kok syukur alhamdulillah ya. Tapi memang itu yang saya rencanakan ya udah 9. Sampai sekarang masih kosong terus. Berarti mendapatkan ilmu rahasia itu butuh anak 9 itu ya Bang. Itu rentan berapa lama anaknya Bang Da? Itu rata-rata anak itu 1,5 tahun lahir, 1,5 tahun lahir. Kalau di rata-rata ya. Di rata-rata average ya. Average. Luar biasa loh. Pernikahan udah berapa lama Bang Da? Ini tepat hari ini. Wow. Wedding anniversary. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Kita doakan mudah-mudahan Abang Da sama istri sampai til jannah. Padahal ini bukan settingan ya? Enggak, bukan settingan. Qadarullah. Kebetulan ya. Itu pertanda bahwa Abang Da sama istri insya Allah jodoh. Amin, alhamdulillah. Dunia akhirat. Amin ya Allah. Anak-anak jadi soleh dan soleha. Insya Allah. Terus saya mau ceramah nggak di? Terus mana? Nah kembali ke pertanyaan tadi. Oke. Boleh diulang. Enggak, itu maksudnya rentannya berarti anak yang paling tua sekarang umur berapa? Umur 15 tahun. 15 tahun yang bontot? Yang bontot setahun 8 bulan lah. Setahun 8 bulan berarti ya. Oh berarti udah lolos tuh ya. Lolos. Selama 1 tahun 8 bulan masih lolos tuh ya. Masih berjalan sistem kalender. Gak apa, cara yang seperti tadi tuh ya. Hari pertama haid menstruasi selesai. Nah itu apa ngurusnya nggak? Jangan ngurus dulu deh. Karena saya mau tes Abang Da nih. Anak 9 nih. Cowok berapa? Cowok 4. Cewek? Cowok 4, cewek 5. Cewek 5 berarti. Apal nggak nama-nama namanya? Apal kalau nama mah. Kan saya yang bikin semua. Oh, oke. Coba. Namanya. Coba. Karena saya pengen namanya seperti saya Hermanto dari H. Oh dari H. Inisial H gitu kan. Jadi H semua. Nama pertama Hasna Amalia Madilis, yang kedua Hasid Fatan Madilis, yang ketiga Halwa Suraya Madilis, yang keempat Hafsa Murodda Madilis, yang kelima Hilma Kotrun Nada Madilis, yang keenam Hiban Kawin Wafi Madilis, yang ketujuh Hisham Udah mulai Fatahillah Madilis, yang kedelapan Hijaz Mukor Robin Madilis. Nah yang kesembilan namanya Huriyah dari Hu. Jadi yang pertama sampai keempat HA gitu ya inisialnya, 2 huruf di depan. Yang kedua itu HI ya kan, Hiban, Hisham, Hilma gitu. Nah yang kesembilan itu Huriyah. Hu. Jadi Hu gitu. Hahihu berarti ya. Huriyah Syafira Madilis. Syafira Madilis luar biasa. Sampai hafal berarti orang tua yang bertanggung jawab sama anaknya, bukan yang cuma buat. Nah, buat. Emang harus begini? Kan pakai gimana? Oh banyak ya. Ada yang gini ya. Oke. Nah, Abang Da. Aduh lupa sampai pertanyaan saya. Tadi saya dengar dari Madilis itu berarti itu marga dari almarhum bapak saya. Abang Da asli mana berarti? Asli Maluku, bukan Malumu ya. Malumu ya, Maluku ya. Madilis ya. Itu salah satu marga di Maluku. Ya, berarti di Maluku banyak orang Madilis dong. Maksudnya punya marga Madilis. Apa gimana? Di Banda Eli. Banda Eli. Daerah Madilis. Ya, Kepulauan K. Oh, Abang Da orang K. Oh, Kepulauan K masuk Kepulauan K ya berarti ya. Biasa. Anak buah John K. Serem juga. Nah, itu enggak pusing apa anak ngurusnya, Bang? Oh. Anak 9 mah. Wah, pusing. Istri yang ngatur. Kita sih karena kita sering di luar ya, mungkin kalau ditanya pusing apa enggak ya enggak merasa pusing. Yang pusing pasti yang di rumah kan, tiap hari-hari harus sekian jam membersamai anak-anak gitu kan. Tapi saya selalu mengambil peran intinya sih. Apa yang bisa saya ambil peran di situ, antar jemput sekolah. Gitu, saya pastikan. Makanya saya harus mengambil profesi entrepreneur yang tidak ada keterikatan waktu gitu kan. Freedom bos, pengusaha. Kalau kita jadi karyawan pasti ada keterikatan waktu. Saya nggak bisa antar jemput anak saya, nggak bisa ambil peran buat bantu istri saya di situ. Karena cuma itu. Tolong jangan suruh saya nyuci piring, nyuci baju gitu kan. Iya. Bukan gengsi sih, cuma gimana ya? Saya berat aja gitu. Iya Bang Da emang berat sama seperti saya. Iya. Silakan sambil diminum Bang Da. Oke. Nah ini sponsor utama kita
Ajib Coffee. Ajib Coffee adalah salah satu kafe atau coffee shop yang ada di Harapan Indah Bekasi. Bang Da biasanya, Bang Da nggak ngerokok ya. Tapi kalau Bang Da maunya di coffee shop manapun ngelihat orang ngerokok gitu, biasanya ngerokoknya di mana? Di luar. Di luar kan, panas, gerah kan, kurang nyaman, bising suara motor dan mobil gitu. Nah kalau di coffee shop di Ajib Coffee ini menyediakan smoking room ber-AC. Jadi bagi para perokok yang suka ngopi kan pasti kebanyakan ngerokok kan, pasti, nggak takut kepanasan lagi, ngobrol nyaman sama teman. Jadi mau nongkrong, mau meeting, mau kerja lewat coffee enak. Smoking roomnya ada AC-nya? Ada AC-nya. Wah ini recommended banget nih. Jarang kan nemu seperti itu, ada iya. kayak gitu. Biasanya mau ngerokok, aduh maaf tidak ada smoking area. Ya di luar gitu kan. Kayaknya jadi perokok itu jadi kayak didiskriminasi ya. Betul. Padahal rokok nggak tahu deh. Dek, tolong dek. Tambahin air dek. Pahit banget. Double shoot ini berarti nih. Biasanya emang saya double shoot. Tambahin air ya dek. Pernah ada itu nggak ada cerita menarik gak dalam perjalanan rumah tangga memiliki anak 9 itu? Iya, kalau cerita tentang anak 9 tuh ada cerita menarik. Nggak kebayang ada cerita menarik itu. Yang pertama, saya pernah anak saya tuh karena kebetulan saya memang punya kebiasaan ya ngisi training, ngisi pelatihan gitu kan. Beberapa waktu saya ngajak lah keluarga. Dan saya pikir istri saya concern lah ya pegang anak gitu. Karena saya lagi fokus ngasih materi. Oh, waktu itu ada job masih materi. Sambil ngerokok ya Bang Da ya? Di kebun binatang Ragunan. Nah itu lagi santai ngobrol, saya sampaikan materi, tiba-tiba diinfoin, ayah si kakak mana? Lihat-lihat kanan, lihat ke kiri, lihat ke depan, keliling seputar, nggak kelihatan tuh anak. Di situ duk. Akhirnya tuh karena memang saya ngisi materi di lingkungan junior kampus ya, zamannya saya sering masih main ke kampus, dipanggil untuk ngisi training gitu. Adek-adek tolong bantu saya cari anak saya. Menyebar lah semua itu. Dikerahkan seluruh pasukan cari anak saya. Alhamdulillah Bil ketemu. Ketemu di mana Bang Da? Ya ketemunya dia cerita ada satu junior saya namanya Anggi, saya ingat banget Anggi Hernowo. Alhamdulillah dia datang tuh sambil gendong anak saya. Alhamdulillah Anggi dapat ketemu di mana Anggi? Kak tadi tahu nggak udah digendong bawa bapak. Saya tanya mau dibawa kemana Pak? Saya mau laporin ke pusat informasi. Saya nggak percaya, udah langsung saya ambil aja. Ini punya kakak senior saya, sini anaknya. Saya bawa langsung. Bawa diantarin ke saya, alhamdulillah. Itu umur berapa itu dia? Itu. Berapa ya? Udah lama ya 2000. Enggak anak-anaknya maksudnya. Oh anak. Pada saat itu dia umur 2 tahun. Umur 2 tahun si kakak tuh. Ada lagi gak cerita yang menarik gitu? Ada lagi cerita menarik tuh. Itu cerita bukan menarik sebenarnya sih, bikin deg-degan. Pas diceritain ke eyangnya, ke neneknya, kakek nenek, dimarahin lah kita. Ya kan? Nah yang kedua itu pernah saya harus ikut acara gathering kantor. Nah waktu itu di salah satu hotel di Bekasi Barat. Ya di Bekasi Barat. Kan hotelnya aulanya kan di lantai 8 kalau nggak salah, apa lantai 7 gitu. Auditorium gitu ya? Iya auditorium. Saya masuk basement karena buru-buru. Bun ini saya bilang ke istri saya, nih ayah udah harus segera karena acara udah mau dimulai. Suruh level manager di manajemen udah harus ada di tempat karena mau sambutan direktur kan. Dia akan melihat nih manajer yang belum datang bisa kena semprit kita kan. Udah buruan. Jadi nggak dilihat lagi, Bill. Turun semua kan karena family gathering kan semua keluarga dibawa. 9-9-nya dibawa. 9-9-nya dibawa, turun dari mobil. Saya langsung tenteng yang bisa saya gandeng. Istri saya gendong yang bisa dia gendong, tetap sampai ke lift, naik ke lantai tersebut di auditorium, masuk saya. Langsung saya duduk di depan. Terus saya kepikiran kayaknya ada yang ganjal sepanjang perjalanan saya dari mobil ke lift, dari lift ke auditorium kan. Saya lihat kayaknya ada yang ganjal gitu, ada satu yang nggak kelihatan. Terus saya balik lagi ke ada yang kurang gitu ya. Saya balik lagi ke istri saya kan duduk di barisan paling belakang kan, ke istri karyawan kantor tuh di paling belakang. Saya bilang, saya hitung, saya nggak bisa ngelihat muka per muka, saya ngitung aja.
1 2 3 4 5 6 7 8. Ulangin lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ntar dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kurang 1. Bun, ini kurang 1. Hiban, ternyata Hiban Kauhin Wafi ketinggalan di mobil. Saya turun langsung ke bawah, nggak pakai lama, nggak pakai izin si bos, nggak pakai izin siapa-siapa, langsung refleks aja turun ke bawah, ke basement lagi. Saya lihat di mobil, emang dia lagi tidur, molor dia. Dengan pintu tertutup. Dengan pintu tertutup. Padahal juga kan mesin udah mati, AC udah nggak hidup. Kenapa nggak bangun tuh anak ya? Molor, pelor banget itu ya. Pelor dia. Saya buka pintu langsung saya gendong. Iban, kamu nggak bangun sih? Hah, udah nyampe ya? Ya, dari tadi. Akhirnya ke atas udah tuh. Ini boleh sini deh. Gendong saya bawa aja ke atas, saya angkat. Saya gendong bawa ke atas cepet-cepet ke acara lagi. Gitu. Itu gak ada yang kembar Bang Da? Nggak ada. Mukanya nggak ada yang sama. Oh, beda-beda? Iya. Kata orang ini anak 9 tapi mukanya beda semua gitu loh. Oke. Gitu. Nah, itu kan pasti agak ribet ya. Gimana suasana pagi di rumah itu Bang Da? Nah, ini yang saya selalu karena saya punya background, punya lembaga training outbound gitu ya. Saya memposisikan anak saya itu kayak peserta outbound. Jujur Bill, saya pernah handle acara gathering gitu sebagai tim event organizer untuk acara-acara family gathering kantor. Paling banyak itu saya di 700 peserta pernah. Luar biasa. Saya bilang handle anak 9 masa susah ya. Saya pakai cara gitu kan. Nah, pakai konsep lah. Nah, konsepnya apa? Kalau pas waktunya mandi, semua serempak mandi. Khusus yang masih kecil-kecil ya, yang udah gede mah enggak. Nah, sekitar 4-5 orang lah udah masuk, udah buka baju, buka celana kan, masuk semua mandi. Saya mandiin tuh, saya ambil shower, gedein, saya siram tuh, set 1, 2, 3, 4, 5, ya kan, rambut set gitu kan. Habis itu apa? Keramas, ambil sampo, cerot, keramas gitu. Habis itu apa? Saya sabunin satu-satu, udah terakhir. Sistemnya kayak dicuci steam. Siram Pakai shower ya. 5 ya udah selesai, udah satu-satu anduk finishing. saya mikirnya kayak dicuci steam itu kan kalau lihat ya iya. Dia bisa nyuci sekian motor banyak itu cepet aja kan. Cepet gitu ya. Aja gitu. Satu keluar udah lap finishing, lap keluar. Yang kedua yang di luar bundanya udah siapin baju. Detailingnya tuh ya. Iya, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Luar biasa. Udah siapin tuh 5 jejer bajunya. Baju sekolahnya kan. Dia udah pada keluar tapi juga masih nungguin saya. Udah selesai semua, saya keluar. Baru baris. Satu-satu saya pakein. Set bedak, minyak kayu putih biasa di perut, masukin kaos dalam, celana dalam, seragam. Set. Nah, anak kedua. Set. Anak ketiga. Set. Anak kelima udah siap-siap berangkat. Udah saya siap manasin motor. Udah yang kalau yang deket kan biasa naik motor, kalau pas hujan udah saya masukin ke mobil semua kalau lagi hujan. Sekolahnya beda-beda? Ada satu si Hiban itu yang beda tuh. Oh. Kenapa itu beda? Itu karena kemarin telat. Bukan telat sih namanya. Umurnya belum cukup. Jadi daripada telat udah masukin aja di sekolah yang bisa menerima gitu. Iya. Oke. Udah saya yang nganter tuh. Istri berarti bundanya masak berarti ya. Nyiapin sarapan itu ya. Luar biasa. Nah, tapi kalau pagi itu nggak sempet sarapan Bil, udah crowded kayak gitu. Crowded. Wah, luar biasa. Ngadepin crowded di rumah udah biasa berarti ya, Udah biasa. Jadi udah bekal, udah sep masukin tas. Jadi biasa sarapan di sarapan di sekolah berarti ya. Masing-masing mereka. Kecuali yang anak masuk siang. Oh, ada yang masuk siang ya berarti ya. Kan saya udah pergi, yang masuk siang mulai tuh dia mandi, dia ngerjain PR kan udah di handle istri, di handle bundanya. Sekarang masih di rumah semua kah? Anak? Di rumah semua sekarang tinggal 7. Karena ada 2 yang masuk pesantren. Masuk pesantren yang 2. Lumayan tuh ngurangin kredit. Abang saya gak ngebayangin ya. Maksudnya biaya sekolah sekarang itu kan cukup mahal ya. Iya. Itu gimana cara ngatur keuangannya Bang? Cara ngatur keuangannya gimana ya? Saya juga gak tahu. Cukup aja sih Bil. Karena keyakinan ya. Kalau di secara logika gitu ya. Maksudnya secara logika yang sekolah anak 9 dan itu kan berdekatan ya Bang? 1,5 tahun. Paling bedanya cuma 2 kelas berarti ya? Iya. 1, 3, 5 biasanya kayak gitu ya? Iya. Ngaturnya gimana Bang? Ngatur keuangan ya? Ngatur keuangan ya. Pertama kan kita diuntungkan lah dengan program pemerintah yang wajib sekolah. 12 tahun itu. Yang 12 tahun itu.
Oh, kita oke. nggak ada problem untuk bayaran sekolah kan. Paling yang jadi agak-agak harus mikir uang jajan, uang apa, buku gitu kan, LKS, misalnya SPP kayak gitu ya. SPP mah udah aman. Oh free ya? Free. Oh free. sekolah tuh free ya berarti? Free, makanya nggak usah khawatir. Anak banyak. Iya, Ini program pemerintah ini didukung oleh apa namanya, salah satu partai apa salah satu partai. Mau disebut gak nih? Jangan. Ke endorse dia ntar. Nah itu berarti yang ngatur keuangan istri atau Bang Da yang ngatur? Yang ngatur keuangan, istri. Istri yang ngatur. Berarti semua uang yang Bang Da dapat di luar kasih ke istri berarti? Saya kasih istri. Luar biasa. Bang Da biasanya nyembunyiin berapa persen? Tetap saya ada yang saya Saving ya. saving juga lah. Kan kita juga butuh operasional. Betul. Juga kan sales. Iya. Butuh bensin. Kemana-mana ya. Iya. Apa namanya negosiasi ya. Negosiasi. Entertain. Entertainnya biasanya ngapain? Yang ya entertainnya biasa ngopi lah. Ngopi ya berarti ya. Jangan lupa bawa banyak di sini di kopi. Oh, udah sering. Oh udah seringnya. Pura-pura gak kenal ini sama Iya, kita. lupa saya. Kita gak kenal. Pura-pura gak kenal. Nah itu kan Abang Da punya anak 9. Bagaimana cara Abang Da itu parentingnya itu? Maksudnya apa metode parenting apa yang Abang Da kasih ke anak-anak? Saya mudah saja sih dengan cara yang diajarkan sama Ali bin Abi Thalib. Ali tuh pernah bilang ngajarin anak tuh dengan 3 cara. Di usia 0 sampai ke 6 tahun itu golden age ya. Itu dengan cara dijadikan dia sebagai raja. Jadikan dia sebagai raja, selayaknya raja gimana sih? Kita gendong-gendong, Dilayanin ya. Dia bikin susu kita bikinin gitu kan. Dia tidur kita kelonin ya kan. Itu selayaknya raja lah, kita prok-prok gitu kan. Sampai dia pulas gitu. Pokoknya seperti layaknya raja gitu. Nah yang udah agak besar, jadikan anak tuh sampai umur 12 kalau tidak salah ya. Itu jadikan anak seperti tawanan. Jadi kalau tawanan biasanya apa Bil? Udah mulai ada aturan. Disiplin ya. Iya, saya udah mulai buat aturan di situ. Untuk yang 7 tahun artinya udah masuk usia sekolah lah itu. 7 tahun sampai kemudian usia sekolah SMP lah ya. Sekitar 12 tahun tuh itu jadikan anak seperti tawanan. Gitu. Dia jadi udah tahu jadwal sholat. Saya selalu bilang sama mereka, ayah nggak penting, nggak terlalu mikirin nilai kamu bagus atau jelek. Ayah nggak penting, nggak terlalu mikirin kamu di sekolah ranking atau enggak. Yang penting buat ayah kalian sholat. Sholat jangan ditinggal. Karena kalau udah sholat buat saya beres urusan. Selesai semua masalah itu ya. Kalau dia udah mau sholat. Sampai satu ketika dia nginep di rumah saudaranya. Beberapa anak saya gitu misalkan dijemput, Her, sepupu ya, kan ada di nggak jauh dari sini lah, agak jauh sih, tapi masih satu kecamatan di Tarumajaya. Ini nginep di rumah Mas ya, ya boleh nggak apa-apa nginep dia. Terus bingung dia, ternyata anaknya nggak disuruh, udah jamnya sholat, dia jalan sendiri, ngambil sarung, ngambil sejadah. Di situ diceritain sama sepupu, gimana caranya baru saya cerita. Jangan bebanin anak itu dengan pelajaran-pelajaran dan target-target sekolah yang saya pikir orang sekelas Menteri Pendidikan aja sekarang ngomong, ternyata ijazah udah nggak terlalu penting sekarang. Betul. Bener nggak? Iya betul. Iya. Jadi yang dilihat itu ke depan, di masa depan adalah kompetensi kan, Betul. kemampuan, kapasitas, Leadership, critical thinking. dan yang utama adalah attitude. Udah. Yang penting Selesai. attitude nyaman. Attitude selesai udah. Kalau udah dia mau cium tangan sama orang tua, cium tangan sama guru, ya kan itu bagian dari proses attitude. Tata keramanya ya. Tata kerama. Makanya kalau lagi kita makan di resto nih, di resto itu kita udah kayak apa, acara Keluarga besar ya. keluarga besar, bisa berapa meja itu kita Iya. pepet kan. Nah itu tertib aja semua. Itu saya punya kebiasaan sebelum berangkat Bil, itu di briefing, kumpul dulu, kita mau jalan nih, kita sama-sama mau datang ke rumah teman ayah, semua tolong tertib, jangan ada yang geratak di rumah orang, ngambil makanan nggak pakai izin gitu, mau keluar ninggalin kumpulan itu harus izin. Kalau misalnya dia pergi gitu kan, kita lagi fokus, toto kita lihat kurang satu hilang gitu kan, kayaknya nggak pernah kejadian lagi tuh kan, yang kayak saya cerita di Ragunan tadi gitu, seperti itu. Jadi
ditertibkan. Oke, sepakat, setuju, siap semua, siap ya, kita berangkat gitu. Luar biasa. Sampai di rumah saudara ataukah bertamu ke rumah teman semua clear semua. Sampai pada bingung. Ini kok anaknya kalem-kalem semua. Sebenarnya bukan kalem sih kalau lagi di rumah mah. Lihat di rumah Gobil. Itu yang namanya coretan seluruh, nggak ada jarak. Coretan, spidol ya silakan pada nyoret-nyoret tembok gitu. Nggak dibatasin, nggak ada larangan. Jadi isinya penuh dengan coretan. Tapi itu kan pasti kalau abang dah kayak istri lagi capek ngurusin anak, terus abang dah capek kerja gitu. Kan anak namanya anak kecil kan pasti nyebelin ya, banyak nyebelin ya. Gimana cara abang dah itu ngedidik mereka? Cara treatment abang dah kalau ketika lagi capek banget gitu. Kan namanya anak kecil nggak ngerti apa-apa ya. Maunya dia ya harus mau gitu tuh. Gimana cara abang dah nge-treatment mereka itu? Contohnya gimana? Pokoknya lagi abang dah capek nih. Rewel. Ngerengek ya, rewel dan lain-lain. Nggak mau diem. Iya. Itu ada trik di mana kita pisahin. Misalnya dia masuk ke ruangan yang berbeda. Misalkan dia rewelnya di kamar. Kita datengin, kita gendong, kita bawa ke ruang tamu. Pisahin aja dulu. Duduk bareng, ngajak ngobrol. Dan ketika ngobrol itu, pastikan posisi kita sejajar, equal. Jangan coba-coba kita bicara dengan anak dengan posisi kita berdiri, anak lagi duduk gitu kan. Itu mengesankan apa ya? Arogansi. Ya sebagai orang tua juga kita ketika salah pun saya selalu maafin ayah ya, tadi ayah salah begini. Saya nggak malu untuk minta maaf sama anak gitu. Dan ketika anak-anak salah juga dia tahu. Jadi nggak minta maaf nih, oh iya maafin gitu, dia minta maaf gitu. Kita tinggal ngasih kode-kode supaya dia tahu kalau dia salah dia minta maaf. Berarti tata krama sudah dididik dari kecil ya itu sama penting, Bang Daya. penting. Oke. Kan pasti ada momen kayak rebutan mainan lah atau ya rebutan TV lah ya. Biasanya kan saya sama saudara-saudara gitu pasti kadang-kadang kan rebutan TV dan lain-lain gitu. Ada gak momen-momen seperti itu Bang Daya? Mungkin kalau bisa dibilang lebih ke konflik ya. Iya konfliknya. Kalau pada saat mereka konflik itu saya memposisikan diri nggak mau masuk ke dalam konflik itu. Oh iya. Tapi kita pantau dari luar, dari jauh gitu ya. Kita lihat ini masih selama masih dalam tataran yang sifatnya wajar, udah kita diam biar mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu. Ketika misalnya rebutan mainan, dia rebutan terus kita liatin aja kan lama-lama. Yaudah deh, ada duluan, tapi ntar gantian ya. Dia ngomong sendiri, dia yang menentukan sendiri, dia yang menyelesaikan problem solvingnya, gitu. Keluar sendiri dari dia gitu. Letak titik pemecahan masalahnya di mana, biar terlatih mereka. Kalau dikit-dikit dia lagi ribut baru sedikit baru mau berantem aja kita langsung masuk, mereka akhirnya nggak belajar tentang adanya problem solving. Kan di situ kan sebenarnya mulai di situ mereka belajar tentang problem solving. Pendidikan karakternya ya Bang. Pendidikan karakter. Nah kalau udah kelihatan kira-kira udah mulai nggak wajar, udah ngeluarin parang gitu, samurai. Nah di situ kita baru masuk. Apa nih gitu kan? Udah mulai pakai samurai gitu kan? Berarti kan konfliknya udah nggak bisa dibilang wajar dong gitu. Tapi masa anak 5 tahun pakai samurai? Kalau cuma berantem kayak gitu ya udah dibiarkan aja Bang Daya. Aja. Nah, menurut Abang anak itu apa? Investasi. Oke. Kita berbicara kalau Bang Da bicara investasi, bahwa Bang Da berharap anak itu bakal berharap banyak dong. Bukan investasi di dunia, tapi saya investasi di akhirat. Let's say. Ini mudah-mudahan anak Bang Da jadi anak soleh dan soleha semuanya. Amin ya rabbal alamin. Iya, karena kita juga nggak berharap untuk dia di dunia. Ketika kita nanti tua nanti, mereka udah bisa hidup mandiri gitu kan. Nah, di situ kita kadang ada orang tua mungkin berpikir, ayo dong balas budi sama orang tua. Saya selalu berdoa, jangan berdoa mudah-mudahan jadi anak yang berbakti, bukan. Makanya selalu ada doa tuh ketika orang lahir, anaknya lahir gitu ya, doanya rata-rata kan orang di WA, di SMS itu bilang, di WhatsApp itu bilang, semoga menjadi anak yang berbakti ya. Itu mengesankan kita harus dapat balasan dari setiap anak. Tapi doanya itu saya berpikir jangan jadi anak yang berbakti. Cukup dengan doa seperti selayaknya Nabi. Doanya semoga menjadi qurrata ayun. Menyejukkan pandangan kedua orang tuanya. Dalam artian dia bisa menjaga harkat, martabat
kehormatan keluarga, itu aja. Oke. Di situ pesannya itu dalam kalau kata saya. Kalau bicara berbakti berarti kita menuntut ke anak kita. Nah, ya kan? Kalau bahasanya penyejuk mata berarti udah semuanya Udah include semua. itu. Iya. Tapi kalau Bang Da bilang anak itu investasi gitu. Kalau ada cerita Nabi kan ada Nabi Nuh yang anaknya saja Nabi Nuh ya kalau nggak salah ya. Ya, Yang anak dan istrinya adalah durhaka gitu. Itu sekelas Nabi ya Bang Da yang dipilih oleh Allah gitu. Nah kalau Abang Da ada salah satu anaknya nanti, naudzubillahi min dzalik gitu. Ada yang tidak sesuai dengan harapan Abang Da gimana? itu dia tadi saya bilang sejak awal harapannya jangan berharap dia berbakti sama kita. Kalau ternyata kemudian dia mandiri dan dia lupa sama kita tetap bisa menghidupi diri sendiri, kita tetap bisa mandiri sampai di usia kita nanti lanjut gitu kan. Kita jadi nothing tulus kan. Kalau harapan di awalnya, kok kamu nggak berbakti sama bapak, nggak berbakti sama ayah, balas budi dong sini. Kan kamu ayah yang sekolahin, ayah kasih makan, ayah biayain segala macam. Di situ kita hitung-hitungan dan di situ anak akan jadi nggak respect dong. Ya, nothing tulus aja. Berarti apapun yang mereka jalankan nanti Abang Da terima. Iya, berarti itu buah dari buah dari cara saya dalam mendidik mereka sampai akhirnya itu terjadi ke dia. Sampai umur berapa Abang Da? Oh itu tadi baru jadi jadi apa namanya? Pertama jadi raja sampai 6 tahun sampai 12 Tahanan. jadi tawanan perang gitu kan. Oke. Kita kasih aturan-aturan. Nah, di situ setelah itu jadikan mereka sebagai teman. Oke. Di usia 12 remaja berarti udah masuk SMA sampai dia kuliah itu jadikan dia sebagai teman. Berarti kalau teman kan nggak selalu harus mengikuti apa omongannya Abang Da. Iya, betul. Bisa menerima itu. Harus bisa karena namanya teman. Tapi kan kita udah batasin di 2 periode ini. Oke. Dan saya yakin di 2 periode itu harus dalam. Makanya kenapa di pesantren pesan-pesannya itu kan nyampe gitu kan. Ketika saya nyampe, misalnya saya kunjungan ke anak saya nomor 2 ke Cianjur di Pondok Pesantren Miftahul Falah. Itu saya sampaikan gimana di pesantren. Di situ sambil kita sisipin masukin. Jadi nggak sekadar kunjungan, kasih apa namanya? Uang bekal, makan uang gitu ya. makan buat sebulan gitu. Enggak. Di situ kita ngobrol gitu. Di situ saatnya kita mulai masuk. Berarti semua anaknya Abang Da nanti pengennya dipesantrenin semuanya. Saya usahakan pesantren. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Amin. Sama seperti orang tua saya semuanya anaknya pesantren empat-empatnya. Alhamdulillah sampai lulus. Luar biasa. Luar Orang biasa. tua, tepuk tangan dulu untuk orang tua semua di dunia ini. Luar biasa. Amin. Gokil. Silakan dimakan. Seru ya. Sebenarnya agak unik Abang Da ceritanya gitu. Kalau mungkin kalau dengar kayak kalau kita banyak di kampung gitu ya, saya pulang kampung gitu. Paman-paman saya, bibi-bibi saya banyak-banyak semua kan anaknya nenek itu ada yang 9 anaknya nenek saya 9 kalau nggak salah. Ayah saya tuh 9 bersaudara gitu. Tapi kalau di generasi milenial gitu kayaknya anak 9 tuh sampai ada program kan 2 anak cukup berarti kan Iya. udah terlalu banyak 9 itu mana. Tapi ada loh masih generasi milenial yang yakin bahwa banyak anak juga tidak ada masalah, semuanya sudah ada rezekinya masing-masing berarti ya. Iya, kalau dipikirkan anak 2, anak 3, anak 4 sama. Sama ya? Sampai anak 9 pun sama, capeknya sama kan. Iya. Bener. Bener loh, sama loh capeknya. Capeknya sama ya Bang Da? Ketika saya ketemu sama teman yang punya anak 4 gitu ya. Waduh, susah toh. Gini dia ngeluh cerita. Ternyata keluhan dia ya seperti dia punya anak 9 juga. Sama aja berarti lebih ke rasa bersyukurnya berarti ya Bang Da ya untuk meringankan itu Saya semuanya. melihat sih lebih kepada ilmu sih. Makanya kenapa kalau punya ilmunya itu segala hal jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah kita punya ilmu. Jadi perdalam ilmunya aja. Gimana sih cara mendidik anak gitu kan? Gimana sih cara mengatur anak-anak supaya bisa nurut sama kita. Jadi jangan bicara anak itu apa namanya nurut sih, lebih tepatnya taat sih. Takzim lah ya. Nah, takzim. Nah, waktu punya sebelum awal-awal nikah kan Abang Da ngelewatin pacaran berarti ya. Tanpa perlu pacaran berarti ya. Tanpa perlu. Langsung nikah ya, ta'aruf. Nah, pasti pas sebelum punya anak kan pacaran dulu tuh kan. Sekarang punya anak 9 gitu. Gimana caranya ngebalikin lagi kayak pengen quality time sama pasangan gitu?
Nah, karena udah ada nih yang usia-usia agak besar kan, rumah bisa ditinggal. Sampai orang bingung kalau saya lagi jalan berduaan gitu. Ini anaknya kemana nih 9? Nih, kan udah ada 2 ini pesantren, berarti yang nomor 3 lah yang akhirnya jadi punya tanggung jawab lebih. Yang paling tua di sana lah ya. Yang paling tua di rumah kan, saya bisa tinggal. Kayak misalkan hari ini nih jam aja saya punya agenda spesial wedding anniversary kan. Saya berpikir saya perlu waktu berdua dan memang harus ada waktu berdua. Iyalah. Ini kan udah 15 tahun berarti Bang. 15 tahun menikah. 15 tahun. Wah, itu pasti harus cepet-cepet sering-sering quality time berarti ya Bang ya. Untuk menghilangkan rasa jenuh ya. Betul. Nah, kita kan punya CCTV alami ya Bang deh di setiap dengan tetangga. Ada nggak tetangga yang julid banget yang pernah Abang tak dengar gitu? Karena Abang udah punya anak 9. Yang sering malah kita jadi punya apa namanya kalau istilah sekarang personal branding. Jadi saya nggak pernah kesulitan ketika saya pesan apa namanya makanan dari GoFood, GrabFood gitu kan, abangnya datang, saya cuma chat ke dia, tanya aja sama security yang anaknya 9. Udah langsung ketemu tuh, kalau dia takut nyasar kan udah, karena pasti saya bisa pastikan di kompleks saya itu satu kompleks satu perumahan yang anak 9 cuma saya. Jadi brandingnya kuat ya Bang Daya. Kuat brandingnya. Luar biasa. You are the only one. Gitu. Tapi pernah ada penyesalan nggak sampai punya anak 9 muda? Enggak ada. Sama sekali sedikit pun. Sama sekali. Karena saya berpikir berarti saya dipercaya. Justru satu kebanggaan dan saya menjadi orang yang terpilih. Betul. Dititipkan. Tetap saya nggak berpikir anak saya itu milik saya, tapi titipan. Titipan berarti. Apa yang kita punya sekarang di dunia? Semua titipan buat saya mah. Termasuk anak. Bahkan ada yang sampai menikah bertahun-tahun belum punya anak ya Bang ya. Abang dah dipilih untuk punya anak 9 gitu. 9 tuh. Tapi pernah ada nggak saudara yang kayak bilang, udah ambil saya satu anaknya gitu? Banyak saudara yang nggak punya belum dikasih rezeki punya anak gitu kan, mencoba melobi gitu. Lebih. Saya simpel sih, saya tanya ke istri aja. Gua apaan sih, emang gampang lahirannya. Pasti dia langsung komplain. Saya ke situ, tuh om, maaf istri saya nggak mau. Saya sih fan aja, nggak masalah buat saya gitu. Kayak sepupu saya misalkan yang sering ngajak nginep gitu ya anak saya, itu kadang nginepnya nggak tanggung-tanggung, Will, seminggu. Ini nginep apa? Buat diadopsi nih. Seminggu nginep ya, kadang-kadang gitu. Sampai kemudian saya harus jemput gitu kan. Dan karena mungkin sepi rumahnya, Ya, anaknya cuma 2, yang satu di pesantren, tinggal 1 yang di rumah. Dia juga nggak ada teman buat main gitu. Dia butuh teman, jadi saya nggak masalah buat saya. Momen terindah Bang Da selama pernikahan 15 tahun dengan anak 9 pernah nggak? Ada yang diingat nggak? Paling berkesan nggak? Paling berkesan itu pas kapan ya? Banyak sih, banyak momen sih. Buat saya tuh kayak saya punya kebiasaan di setiap weekend saya ngajak mereka main ya, karena kita di sekitar Harapan ini kan banyak spot-spot buat taman bermain ya. Iya. Itu buat saya momen terindah semua buat saya. Gitu. Bisa ngeliat pertumbuhan anak gitu. Iya, bisa. Itu tadi membangun kedekatan gitu. Kenapa anak itu bisa mau dengar kita ngomong? Karena kita dekat. Jadi coba introspeksi diri, kok anak saya kalau saya nasihatin nggak pernah mau nurut, nggak pernah mau dengerin, ya berarti kita nggak dekat gitu kan. Cobalah bangun kedekatan. Yang pertama itu bangun kedekatan. Ada itu nggak pesan-pesan nggak buat anak-anak gitu? Mungkin tatap kamera. Pesan-pesan buat anak-anak nanti pengennya ayahnya seperti apa, anak-anak seperti apa, harapan orang tua ke anak-anak. Ya memang kalau pesan Nabi itu selalu bilang yang siapa yang paling harus dihormatin, ibumu, sampai 3 kali, ibumu, nah baru ayahmu. Tapi jangan lupa bahwa sosok seorang ayah itu menjadi yang cukup vital di keluarga. Jadi please buat anak-anak di luar sana yang juga masih punya ayah ya, untuk bisa juga menghargai sosok seorang ayah. Dan saya termasuk yang karena ayah saya udah nggak ada ya, kalau diceritain sedih dia. Kok malah ketawa sih?
Jadi saya merasa belum tuntas gitu loh kedekatan saya dengan ayah saya, sampai kemudian dia udah lebih dulu dipanggil sama Allah. Saya belum bisa berbuat banyak Bu untuk beliau gitu loh. Itu yang jangan sampai itu dirasakan oleh teman-teman di luar sana yang masih punya ayah ya. Dan tentunya juga ibu, udah pasti kita sepakat. Ibu itu sampai 3 kali disebutin sama Nabi. Ibumu, hormati ibumu sampai 3 kali gitu. Baru ayahmu gitu. Tapi jangan sampai kemudian karena disebutin ibumu 3 kali, ayahnya kelupa gitu. Betul. Iya, padahal juga ayah itu buat seorang anak perempuan, apalagi ya anak perempuan, ayah itu adalah cinta pertamanya. Betul. Iya. Harus menjadi cinta pertamanya ya seorang ayah. Luar biasa. Nah, Abang Da kan kalau ke anak mungkin dekat ya. Kalau sama istri kan, Abang Da tipe yang mesra nggak sama istri, kayak saling ngucapin terima kasih atau kayak ya deep talk lah sama istri? Pernah kayak aku sayang kamu dan lain, pernah ngobrol langsung gak kayak gitu? Iya. Sering? Saya sebelum tidur biasa ada waktu di mana saya ngobrol. Okay. Jadi sebenarnya istri itu cuma butuh didengerin. Gak usah dijawab ya. Kalau dijawab jadi tambah masalah ya. Panjang, kita dengerin aja iya. Okay. Itu cuma butuh itu waktu khusus untuk ngobrol itu penting. Ya. Mungkin waktu ngobrol di talk kan lebih banyak istri yang ngobrol ya Bang ya. Ini biasanya banyak yang gengsi nih suami-suami ini. Nah mungkin kalau di depan kamera ini kan pasti digital ya Bang ya. Apakah terus ada gitu? Ada yang mau disampaikan nggak buat istri? Ucapan terima kasih kah atau apakah ke istri gitu? Ya saya untuk istri saya ya. Ada panggilan saya nggak? Iya dong, saya selalu manggil sayang ke dia. Sayang, makasih ya udah mau bersabar ngadepin orang kayak gini. Yang kadang-kadang mungkin bikin kesel, kadang-kadang mungkin bikin apa ya, merasa mungkin belum bisa membahagiakan. Tapi pastikan bahwa pasti saya akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Memang saya bukan orang hebat, tapi akan selalu berusaha untuk menjadi yang terhebat untuk kamu sayang. I love you. Luar biasa, salah satu inspirasi saya nih Abang Da Hermanto nih ya. Punya anak 9 tapi tetap stay keep calm and chill gitu ya. Kalau Abil bilang saya inspirasi Abil juga inspirasi saya. Kita saling menginspirasi ya. YTTA guys, yang tahu-tahu aja. Terima kasih Abang Da udah banyak cerita di sini. Mudah-mudahan jadi banyak inspirasi buat teman-teman yang takut punya anak banyak lah, takut yang seperti ini berencana dan lain-lain, yang tidak berpasrah diri sama Allah. Kan banyak takut dia punya anak, takut pusing, takut gak punya duit dan lain-lain. Tapi ada buktinya nih Abang Da Hermanto punya anak 9 tapi anaknya bisa sekolah semua, masuk pesantren juga. Amin. Mudah-mudahan. Bagi teman-teman yang memiliki cerita menarik seperti Abang Hermanto, silakan DM di Instagram kami abilitychannel.id atau email langsung ke tim kami. Kirim aja ceritanya, nanti kami sortir yang paling menarik akan kita undang di Ability Podcast. This is Ability Podcast. Oh ya lupa. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bunyikan tombol loncengnya. This is Ability Podcast. Believe in yourself. Gokil.